Prabustri yang kedua, yaitu Tribuana Tunggadewi, itu masih muncul pemberontakan dari dalam. Sating dan Keta, seorang prajurit militan dan prajurit sakti melakukan balelo, ya, melakukan penyerangan atau membuat kekacauan di Mojopahit. Nah, Prabustri yang baru, yaitu Tribuana Tunggadewi, ya, didampingi patihnya Arya Tadah, itu merasa kewalahan menghadapi pemberontakan Sating dan Keta. Maka atas saran dan usulan dari patih Arya Tadah, Prabustri Tribuana Tunggadewi yang gelar lengkapnya adalah Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani, memanggil Arya Mada atau Krian Mada, yaitu gelar patih Kimoto atau Pekelmoto yang telah diangkat menjadi patih di Doho itu dan Kauripan, bergelar Krian Moto, ya, ke Mojopahit dan diangkat menjadi senopati dengan tugas khusus menumpas Sating dan Keta pemberontakan itu. Dalam kiprahnya Gajah Mada sangat ditakuti oleh Sating dan Keta serta pendukungnya, karena beliau gagah perkasa bagaikan gajah dan sangat cerdas mengatur strategi perang. Yang singkat ceritanya, Sating dan Keta adalah terbunuh oleh Krian Modo yang diangkat sebagai senopati. Nah, setelah itu kemudian para prajurit dari Krian Modo yang membantu Krian Modo, prajurit Mojopahit, yaitu prajurit Bayangkari, beramai-ramai menghadap Prabustri Tribuana Tunggadewi dengan yel-yel semboyan gajah, gajah, gajah. Sehingga Prabustri Tribuana Tunggadewi kemudian mengangkat Krian Modo, mantan patih di Doho, menjadi patih Mojopahit, yaitu Mahapatih Mangkubumi dengan gelar Gajah Modo atau Gajah Mada dalam bahasa Indonesia. Itu strategi Prabustri Mojopahit memperkuat kedudukan kekuasaan beliau, menata dan menyelamatkan Mojopahit. Jadi melalui mengangkat Mahapatih Gajah Mada sebagai pemegang kekuasaan penuh keamanan dan keselamatan Mojopahit. Nah, atas kepercayaan itu maka Mahapatih Gajah Mada memiliki satu konsep bahwa untuk menyelamatkan Mojopahit harus dilakukan satu penggalangan teritorial, yaitu Nuswantara Manunggal, dan konsep menjadi doktrin dituangkan dalam wujud Sumpah Amukti Palapa. Urian yang lalu sudah kita bahas, tidak perlu kita ulangi. Kemudian langkah berikutnya, Gajah Mada dan Prabustri Tribuana Tunggadewi itu melakukan pemantapan dan penataan kembali atau rekonstruksi integrasi wilayah-wilayah Nusantara. Antara lain mengangkat Adipati Palembang, yaitu Arya Damar. Di mana ada Arya Damar itu adalah adik dari Arya atau Cakradara atau Raja Sanegara. Itu suami daripada Tribuana Tunggadewi itu sendiri. Arya Damar diangkat menjadi Adipati di Palembang. Dan di bulan hari bergelar menjadi Aditya Warman dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk menata di lingkungan terdekat pusat kerajaan Mojopahit, Pasuruan, kemudian Blambangan, dianggap putra-putra Raja Danyang Kepakisan yang sudah pernah saya utarakan, yaitu Sri Juru Kepakisan Blambangan, Bimo Sakti Kepakisan di Pasuruan, dan Kusumo Jati Kepakisan di Sasaka Lombok, serta Sri Kresna Kepakisan di Bali. Itu strategi yang dilakukan oleh
Prabu Sri Tribuana Tunggadewi yang didukung atau dibantu oleh Mahapati Gajah Mada. Kemudian dalam integrasi yang sudah semakin mantap, akhirnya Prabu Sri Tribuana Tunggadewi wafat itu pada tahun 1350, dan tahta kerajaan digantikan oleh putranya, yaitu Prabu Hayam Wuruk atau Raja Sanegara, bergelar Raja Sanegara, putra Tribuana Tunggadewi. Nah, Gajah Mada masih tetap menjabat sebagai Mahapatih pada era kekuasaan Hayam Wuruk, sehingga mencapai puncak kejayaan dan praktis Nusantara ini sudah sejahtera, adil, makmur, toto, tentrem, toto raharjo. Jayalah Majapahit, sebagaimana digambarkan dalam Kekawin Negara Kertagama oleh Prapanca yang ditulis pada tahun 1365, yaitu 1 tahun setelah Mahapati Gajah Mada, dalam kerangka menggambarkan kondisi Majapahit yang sudah manunggal dan kejayaannya, serta sebagai rasa hormat kepada Mahapati Gajah Mada. Maka diterbitkan buku Kawin Prapanca, yaitu Negara Kertagama. Nah, setelah Hayam Wuruk meninggal, itu pada tahun 1389, maka kondisi dan keadaan Majapahit menjadi makin merosot, pamornya makin merosot. Di mana hal ini karena terjadi intrik politik di dalam istana itu sendiri, yaitu perebutan kekuasaan. Namun sesuai dengan adat dan tradisi sistem kerajaan, maka pengganti Hayam Wuruk adalah putrinya yang bernama Kusumawardhani, diangkat menjadi Prabu Sri atau raja perempuan yang ketiga, atau lazim disebut dengan julukan Kencono Wu, memegang kekuasaan didampingi oleh suaminya yang bergelar Wikramawardhana, atau dalam cerita legenda rakyat itu dikenal dengan nama Damar Wulan, dan bergelar dengan Wikramawardhana, mendampingi Raja Stri yang ketiga dari Majapahit, yaitu Kencana Wu atau Kusumawardhani. Setelah Kusumawardhani diangkat menggantikan ayahandanya Hayam Wuruk, putra Hayam Wuruk dari Selir, yang bernama Bre Wirabumi atau bergelar Bre Wirabumi, juga melakukan satu tindakan memproklamasikan diri sebagai Raja Majapahit dan berpusat kekuasaan Bre Wirabumi adalah di Tumapel. Ya, dalam kondisi demikian, kerajaan Majapahit terbelah menjadi dua, yaitu Majapahit bagian timur berpusat di Tumapel di bawah kekuasaan Bre Wirabumi, dan Majapahit bagian barat di bawah kekuasaan Kusumawardhani dan suaminya Wikramawardhana. Nah, dari peristiwa separatis seperti ini, adanya satu intrik politik mempromosikan diri sebagai raja dari Wirabumi, maka perselisihan antara Wirabumi dengan Kusumawardhani atau dengan Wikramawardhana tidak dapat didamaikan dan memuncak, membesar, sehingga melahirkan satu peristiwa peperangan yang dikenal dalam sejarah adalah Perang Paragreg, yaitu pada tahun 1403 sampai 1406. Jadi perpecahan Majapahit menjadi
dua bagian itu, Mojopahit bagian timur dan bagian barat, melahirkan perang Paragreg selama 3 tahun. Akhirnya perang Paragreg dapat dimenangkan oleh Rajastri Tribhuwanatunggal Rajastri Kusumawardhani didampingi suaminya Wikramawardhana. Kemudian Werabumi terbunuh dan Mojopahit dapat dipersatukan kembali. Setelah Mojopahit bersatu kembali, kemudian Kusumawardhani atau Wikramawardhana, didampingi Wikramawardhana, membangun satu mentalitas atau gis atau jiwa kebersamaan kembali dalam keluarga besar, di mana setelah dikaji secara mendalam penyebab daripada peristiwa Paragreg atau proklamasi Wirabumi itu adalah dari egosentris, istilah Soro atau bangsawan dari satu keturunan tertentu, yaitu Bre. Itu ada Bre Mapel, Bre lainnya. Ini ternyata melahirkan dampak egoisme sehingga melahirkan perebutan kekuasaan itu tadi. Jadi masing-masing Bre seolah-olah merasa berhak untuk menduduki tahta kerajaan. Nah, atas hal itu tersebut atau kejadian-kejadian yang menimpa Mojopahit adanya intrik daripada egoisme Bre, egosentris Bre tadi, maka Kusumawardhani dan Wikramawardhana mengajak melakukan satu rediscovery secara gis atau secara kejiwaan daripada keluarga besar Mojopahit yang pada intinya semuanya berpuncak atau berkulminasi kepada hegemoni atau karisma Raden Wijaya. Maka muncullah istilah di situ, lahir istilah untuk mempersatukan jiwa dan semangat dan rasa kekeluargaan dengan istilah Brawijaya.